Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita berjumpa kembali di sore hari ini. Buka puasa, mudah-mudahan puasa kita di hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bersemangat dalam ibadah, mudah-mudahan menambah pahala bagi kita semua. Zikir kita, salawat kita, bahkan tidur kita bernilaikan ibadah di bulan Ramadan. Maka jangan sia-siakan ibadah kita di bulan Ramadan ini. Banyak sekali ibadah-ibadah yang dapat kita lakukan di bulan Ramadan. Oleh karenanya bersyukur senantiasa kepada Allah, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hidup sampai hari ini, untuk mengerjakan ibadah puasa khususnya di tahun 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kelak di yaumil qiyamah kita berharap semoga Allah memberikan syafaatnya melalui Rasul kita Muhammad kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian rahimakumullah, bahwa pelaksanaan bulan Ramadan ini tidak akan lama lagi, kurang lebih akan berakhir. Kalau sekarang sudah memasuki awal-awal dan akan memasuki akhir-akhirnya, maka timbullah kewajiban kita yang lain. Di samping ibadah puasa, jangan kita lupakan, masih ada satu kewajiban kita yang sangat penting, adalah membayar zakat fitrah di bulan Ramadan. Zakat artinya mengeluarkan sebagian harta kita dalam rangka di bulan Ramadan ini sebagai satu syarat untuk menyempurnakan ibadah-ibadah puasa kita. Mungkin ketika melaksanakan ibadah puasa, ada puasa kita yang cacat, insya Allah zakat adalah sebagai pelengkap, penyempurna ibadah-ibadah kita, ibadah puasa kita khususnya yang cacat itu. Oleh karenanya berzakat bukannya sekedar mengeluarkan sebagian harta, menyisakan sebagian hak kita untuk fakir miskin, ikut memberikan kegembiraan kepada mereka, namun zakat pembuktian pengorbanan kita, keikhlasan kita yang harus kita tunjukkan kepada Allah. Sebatas mana kita bisa memberikan pengorbanan kita kepada Allah melalui pemberian kepada saudara-saudara kita. Karena pengorbanan yang sangat tinggi nilai maknanya dicontohkan oleh Habil dan Qabil. Bagaimana Habil memberikan kurbannya dengan buah-buahan yang sangat bagus, elok, sehingga kurbannya diterima oleh Allah. Namun Qabil yang hatinya penuh dengan iri dengki, dia berkurban hanya sekedar berkurban, akhirnya kurbannya tidak diterima oleh Allah. Timbul penyakit hatinya, kemudian memperebutkan seorang perempuan saudaranya pada saat itu, lalu terjadilah pembunuhan. Ini bagaimana bahwa pengorbanan keikhlasan kita memberikan dampak yang luar biasa kepada diri kita. Apalagi ini di bulan Ramadan, memberikan zakat, membangkitkan rasa empati kita, simpati kita pada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Kita merasakan bagaimana sakitnya mencari sesuap nasi, mencari rezeki di bumi Allah ini. Maka kita yang punya kelebihan harta, maka inilah kesempatan kita beramal ibadah milik saudara kita. Ya, karenanya para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah, maka jangan lupa kita mengeluarkan zakat kita di bulan Ramadan ini sebagai pelengkap ibadah kita di bulan Ramadan. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimina fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin. Amil zakat yang dilunakkan hatinya, mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, untuk memerdekakan budak, hamba sahaya, untuk membebaskan orang-orang yang berhutang, gharim, untuk jalan Allah fisabilillah,
dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sabil. Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Inilah kewajiban kita memberikan zakat kepada asnaf-asnaf ini. Oleh karenanya, hal pertama yang perlu kita perhatikan bahwa 4 imam kita, Syafi'i, Maliki, Hambali, dan Hanafi, 3 imam mazhab kita sepakat bahwa pemberian zakat ini, pengeluaran zakat fitrah ini khususnya adalah badalnya adalah makanan pokok daerah. Makanan pokok yang ada di tempat kita. Di tempat kita beras, maka beras yang kita keluarkan sebagaimana ketentuan yang sudah ditentukan. Hanya Imam Hanafi yang membolehkan berzakat dengan uang, sedangkan tiga imam lainnya, imam mazhab kita, mengatakan tidak sah mengeluarkan zakat dengan uang. Ini sedikit kita kaji bahwasanya zakat fitrah ini badalnya sesuai dengan 3 imam mazhab kita adalah makanan pokok daerah. Maka ikutilah mazhab ini. Kalau kita ikuti benar-benar, jangan setengah-setengah. Kalau kita merujuk kepada 3 imam mazhab kita, Imam Syafi'i, Maliki, dan Hambali, maka syatu sya' mengeluarkan zakat adalah syatu sya'. Syatu sya' adalah 4 mud, sedangkan 1 mudnya adalah jumlahnya 7 ons. Berarti 4 mud jumlahnya 2,8 kilogram. Lalu timbul pertanyaan kita, mengapa kita ada edaran dari Kementerian Agama, para ulama kita yang menyepakati, mungkin berdasarkan pendapat daripada imam kita, bahwa ada yang mengatakan bahwa pengeluaran zakat ini berdasarkan 1/10. Mudah diingat adalah 1/10 dari biji-bijian. Namun dibulatkan 2,8, mungkin ada yang membulatkan untuk tingkatan-tingkatan tertentu menjadi 2,5 kilogram. Dalam hal ini, lebih baiknya kita ambil yang mutu sebenarnya. Namun hal ini ketika sudah ada ketentuan, berarti ketentuan yang sudah diberlakukan para pemerintah kita, Kementerian Agama kita, Majelis Ulama kita, bukan berdasarkan adalah sekedar meletakkan sesuai logikanya, cuma sudah ada pertimbangan-pertimbangan, maka bolehlah kita mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Karena kita mempunyai kewajiban, ati Allah, ati Rasulullah, ulil amri minkum. Tapi kalau kita merujuk pada hukum 4 imam mazhab, maka 3 imam mazhab kita, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, sepakat 1 mud adalah 7 on. Sedangkan 1 syaknya adalah 4 mud, berarti 2,8. Maka kalau kita ambil yang utama, maka seharusnya zakat fitrah kita keluarkan sebanyak 2,8 kilo. Jadi yang selama ini 2,5, maka tinggal tambahlah kita 3 ons lagi, menjadi 2,8. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kenapa dulu para ulama kita menetapkan 2,5 kilo? Zaman dahulu makanan sulit, mendapatkan berupa beras ini butuh perjuangan yang luar biasa. Makanan pokok sangat susah untuk didapatkan, makanya ditetapkanlah diambil bulat 2,5 kilo. Namun sekarang kita lihat, makanan sudah murah sekali kita dapatkan, baik itu beras maupun makanan pokok di daerah lain yang selain beras, sudah mudah kita dapatkan. Maka ada baiknya kita kembalikan kepada hukum yang paling unggul, hukum yang paling utama, yakni 2,8 kilogram. Kita rasa, dan saya rasa, dan kita semua mungkin tidak akan keberatan dengan apa yang dipendapatkan oleh para ulama kita. Namun seandainya kita masih berpegang pada pemerintah, maka itu pun tidak menjadi masalah, dan tetap itu menjadikan kesepakatan. Ada yang bertanggung jawab. Sama halnya kita sholat. Sekarang kita sholat berjarak karena adanya pandemi COVID-19. Semua ini karena bukan dibuat-buat, tapi kondisi yang darurat. Maka laksanakan, karena ini ada yang bertanggung jawab. Ada dasarnya, dan karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan, kita melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Lalu kemudian bagaimana kalau kita mengikuti Imam Hanafi, bahwa 3 imam kita sepakat adalah 2,8 kilo ataupun 2,5 kilo oleh pemerintah. Lalu bagaimana dengan Imam Hanafi? Imam Hanafi 1 saknya ukurannya bukan makanan badalnya, bukan makanan pokok, tapi badalnya adalah timbangannya adalah dengan ukuran kurma.
Jadi satu saknya adalah 4 mud, ataupun timbangannya adalah 1 sak kurma yang jumlahnya kurang lebih adalah 3,8 kg. Ini adalah timbangan untuk Imam Hanafi. Oleh karena 1 saknya pada Imam Mazhab Hanafi adalah 3,8 kg. Dan timbangannya bukan makanan pokok daerah, tapi adalah kurma. Nah, tepung. Karena di saat kita lihat makanan yang ada waktu itu, di saat itu adalah itu yang menjadi ukurannya. Artinya kalau kita mengikuti ke mazhab Imam Hanafi, berarti kita mengeluarkan, kalau ingin membayarkan dengan uang, karena Imam Hanafi yang membolehkan, karena pendapatnya uang lebih mengenai daripada kebutuhan hidup, daripada hajat orang banyak. Oleh karenanya kalau kita ingin membayar dengan uang, maka ikuti yang terkuat pendapatnya adalah mazhab Hanafi. Berapa yang kita keluarkan? Kalau timbangannya kurma, sekarang kita ambil yang paling murah. Kurma adalah 30.000. Yang paling bagus adalah 60.000. Yang sedang-sedang adalah 50.000. Berarti kalau 4 mud, 1 saknya timbangannya kurma, berarti kita ambil harga yang sedang-sedang 50.000. Berarti 1 orangnya kita membayar dengan uang, 1 jiwanya berarti 200.000. 1 jiwa kita membayar 200.000 dalam menggunakan membayar zakat berupa uang sesuai dengan mazhab Hanafi. Ini mahal memang berbeda sekali, karena timbangannya mazhab Hanafi adalah sesuai dengan timbangan kurma 3,8, dan itu adalah kurma. Kalau kita harganya kurma 1 kilonya adalah 50.000, kemudian sesuai dengan mazhabnya, sesuai dengan tentunya 3,8 kilo, taruhlah 4 kilo, berarti 1 kilonya 50.000 dikali 4, berarti 1 orang membayar zakat kita 200.000 kalau kita bayar dengan uang. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah pendapat Imam mazhab kita mengenai zakat. Sekarang tinggal kembalikan kepada kita bagaimana kita yang menyikapi perbedaan-perbedaan ini, namun jangan menjadikan masalah. Pemerintah sudah menetapkan 2,5 kilogram. Dengan uang sudah ditetapkan. Ayo, silakan kita ikuti pemerintah. Silakan kalau ingin mengikuti imam mazhab kita yang 3 yang sesuai dengan pendapat yang sama, yang kuat, 2,8 kilo, ataupun mengikuti Hanafi, silakan. Tapi ikutilah mazhab ini dengan sebenar-benarnya, bukan setengah-setengah. Para pemirsa yang dirahmati Allah. Kemudian yang perlu kita ingat bahwa pelaksanaan ibadah zakat ini sesungguhnya bukan semata-mata sekedar mengeluarkan harta, membantu orang miskin saja. Namun bagaimana kita memberikan kegembiraan kepada saudara-saudara kita di bulan yang fitrah nantinya. Makanya bayar zakat batasnya sebelum sholat id, karena ketika sudah sholat id dia dianggap sebagai sedekah biasa. Bagaimana kita memberikan kebahagiaan, kegembiraan di hari itu kepada saudara-saudara kita yang tidak mampu. Oleh karenanya, mari kita tunaikan zakat sesuai dengan pemahaman kita, sesuai dengan keilmuan yang kita miliki, sesuai dengan yang kita inginkan, mengikuti pemerintah, ikuti mazhab, ataupun sesuai dengan surat edaran yang berlaku. Intinya, jangan kita lupakan membayar zakat adalah salah satu rukun Islam setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga dengan zakat yang kita tunaikan nantinya akan menyempurnakan ibadah-ibadah puasa kita yang cacat kepada Allah Subhanahu wa taala. Min qalami wa masturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.